Kota Bristol adalah salah satu kota terkeren di Inggris. Terkenal karena spirit kreatifnya kota ini, banyaknya toko-toko dan restoran indie, street art, dan keindahan kota dan sejarah yang tersimpan. Yuk ikutin kita hari ini untuk hunting foto di objek-objek menarik di kota Bristol, Inggris. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di vlog kita teman-teman. Nah ini tuh hari weekend, hari Sabtu, dan kebetulan itu udah masuk musim gugur teman-teman. Jadi sebenarnya suhunya ini udah mulai dingin tapi hari ini tuh kebetulan lagi cerah banget, lagi sunny. Jadi kita mutusin buat keluar dan kita mau ngajakin teman-teman jalan di kota tempat kita tinggal di Inggris ini, di Bristol teman-teman. Kita mau ajakin teman-teman ke berbagai landmark yang ada di kota Bristol ini, sambil Nana udah siap-siap bawa kamera. Jadi Nana ini punya hobi fotografi yang udah lama nggak dijalanin lagi. Jadi hari ini mau nyoba-nyoba hunting foto objek-objek landmark yang ada di Bristol. Oke, temenin terus kegiatan kita hari ini ya teman-teman. Ini spot pertama kita nih lagi di lagi di city centernya Bristol, tepatnya di Castle Park. Terus seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, di sini udah mulai banyak daun-daun yang menguning dan memerah gitu dan gugur gitu ya. Cuman ini langitnya masih bagus sih karena hari ini sunny dan banyak yang keluar. Biasanya kalau di sini nih kalau misalnya lagi sunny kayak gini, banyak yang keluar buat duduk-duduk di taman gitu loh, berjemur. Matahari tuh di sini benar-benar berharga, teman-teman. Tuh lihat, banyak yang duduk-duduk di taman ini. Nah, ini nih. Sekarang kita di jembatan di Castle Park yang lumayan ikonik. Namanya jembatan Left-Handed Giant. Jadi Left-Handed Giant itu sebenarnya tuh bangunan yang di sana ya, teman-teman. Bangunan yang itu tuh Left-Handed Giant namanya, itu kayak pub gitu yang cukup terkenal di sini. Ada jembatan yang melingkar-lingkar gitu loh. Terus itu kita bisa lihat banyak yang rowing atau atau olahraga mendayung gitu, sama ada kapal-kapal juga. Oke, kita sekarang menuju ke spot berikutnya sambil jalan-jalan ya. Sebelum itu saya mau nanya-nanya. Ini Nana hobi fotografinya udah dari kapan? Dari kuliah S1. Itu tahun berapa? Udah berapa tahun yang lalu? Ya sekian lah ya, nanti ketahuan umur kita. Itu kamera yang dipakainya itu ini ya, mirrorless gitu. Iya, ini aku pakai Fujifilm yang mirrorless seri A. Cuman ini old kamera banget. Ini kamera lama dan belum pernah ganti-ganti kamera sih, karena ini bahkan udah pernah rusak. Akhirnya kayak sempet aku benerin juga ini kameranya. Ini aku beli tahun 2016 kayaknya. 2016 di Indo, di Jakarta. Nah, aku beli tahun 2016 di Jakarta, terus masih awet sampai sekarang. Jadi ya udah deh. Kalau si lensanya sendiri, lensa bawaan dari sana atau beli lagi? Ini lensanya lensa bawaan. Dulu sempat beli lensa tapi nggak dibawa sih ini sekarang. Oh, jadi bawaan dari kamera Fujifilmnya. Oke. Sekarang kita lanjut teman-teman. Sekarang kita masuk ke Old Town Bristol.
Old Town Bristol sama seperti kota-kota Eropa lainnya itu kayak kota tua gitu ya teman-teman. Jadi bagian dari suatu kota yang early atau awal-awal banget dibangunnya di daerah sana. Kayak pusatnya dulu tuh di sana. Jadi bangunannya tuh lebih tua dibandingkan bangunan-bangunan yang ada di bagian lainnya di kota itu. Mungkin sama kayak kota tua Jakarta gitu loh. Kan pusatnya kota Batavia Jakarta tuh tadinya tuh di sana. Makanya kita banyak nemuin bangunan-bangunan tua. Nah dia tuh seperti ini teman-teman. Nah tuh kan kelihatan banget kan vibe-nya old school, klasik Victorian gitu. Nah ini nih bagian kota yang jadul, old school. Ini bangunan-bangunannya nih tua. Ada hotel yang udah tua juga, ini namanya The Grand Hotel teman-teman di sebelah kanan. Kayaknya bagus nih kalau ngambil foto di sini nih. Di tengah-tengah kota Bristol sendiri itu ada Palestine Museum ya teman-teman. Jadi museum tentang perjuangan rakyat Palestina gitu teman-teman. Luar biasa banget. Nah, yang menarik juga dari kota Bristol ini teman-teman, kota Bristol ini tuh adalah kota yang banyak mural artisnya gitu ya teman-teman. Jadi kota yang penuh dengan seni gitu. Banyak banget mural-mural di Bristol ini yang terkenal kayak gini. Dan teman-teman tahu nggak, salah satu muralis yang terkenal yang berasal dari Bristol ini adalah Banksy. Wah pasti kalau misalnya teman-teman emang suka banget sama mural art gitu, tahu Banksy. Itu asalnya dari Bristol teman-teman. Nah banyak banget yang ini, banyak banget ada kayak tour kayak gitu, walking tour buat membahas sejarah dan cerita dari masing-masing karya mural yang ada di Bristol itu teman-teman. Contohnya kayak gitu, itu ada walking tour yang menjelaskan tentang tour mural-mural art yang ada di Bristol itu sendiri. Nanti kita bakal ngelihat beberapa lagi mural yang ada di Bristol ya. Kalau teman-teman suka sama karya seni mural itu pasti teman-teman suka sih. Nah ini kan ada juga kan ada grup tour walking tour yang lain. Jadi di sini tuh emang banyak turis-turis yang weekend atau lagi libur kesini tuh buat ngeliat karya-karya mural yang ada di Bristol teman-teman. Yuk kita lihat yang lainnya yang ada di sana. Ini salah satunya. Kayak berbentuk serigala gitu ya teman-teman, di gedung itu. Terus kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada gedung tinggi yang ada kayak gambar, aku nggak tahu namanya apa sih itu, yang itu orang gitu kayak putih. Itu kata sih itu terkenal ya, cuman saya sendiri nggak tahu itu cerita di balik itu apa. Nah, ini tuh banyak kayak toko-toko khusus art mural gitu ya, aksesoris seperti misalnya pilox, terus kayak ya aksesoris buat bikin inilah mural di tembok. Ini kayak gini nih teman-teman. Nah ini lagi ada walking tournya. Oke, sekarang kita selesai ngeliat mural-muralnya itu. Sekarang kita mau jalan ke arah city center, kayak alun-alunnya gitu ya teman-teman. Dimana di sana banyak monumen-monumen gitu. Ada monumen yang menarik yang kita mau liatin ke teman-teman. Icon dari kota Bristol juga.
Itu lagi banyak yang main skateboard nih teman-teman di sini. Main skateboard, emang sport buat main skateboard juga. Ini itu teman-teman dengar di depan ada yang ini nyetel murotal. Kedengeran nggak? Masya Allah ya. Nah teman-teman, ini objek yang cukup kontroversial yang ada di Bristol. Jadi kita sekarang lagi ada di depan patungnya dulu tempat placement patungnya Edward Colston teman-teman. Jadi Edward Colston ini tuh sampai dibikinin patung itu dia adalah Padi lagi ngomong terus tiba-tiba ada yang nyamperin, Mas ini nanya. Ternyata ini teman kita orang Indonesia juga yang tinggal di sini. Nah teman-teman, jadi kita sekarang lagi di depan patungnya Edward Colston teman-teman. Jadi Edward Colston ini tuh adalah seseorang yang sangat berpengaruh banget, kayaknya di UK juga, cuman dia berasal dari Bristol, sampai dibikinin patungnya di City Center Bristol ini. Nah sebenarnya ini patungnya itu udah di remove dari sini, udah dihilangin. Tadinya di sini ada patung Edward Colston itu. Dia itu adalah seorang pedagang atau saudagar jual beli budak teman-teman pada zaman dulu. Ya jadi kalau misalnya teman-teman tahu kan dulu di negara-negara barat termasuk di UK ini kan marak banget perdagangan budak dari Afrika. Dan Bristol ini jadi salah satu hub dari bisnis itu, bisnis gelap itu teman-teman. Dan si Edward Colston ini adalah si pemilik dari salah satu pemilik besar dari bisnis perjualan budak itu teman-teman. Nah dulunya dia ditaruh patungnya di sini, cuman pada tahun 2020 ada momen yang sangat bersejarah di mana si mengikuti kejadian Black Lives Matter yang dicetuskan di Amerika teman-teman. Tahu kan yang ada kisah pembunuhan George Floyd di Amerika itu yang sangat memicu kemarahan orang di mana-mana, dan gerakan Black Lives Matter itu terjadi juga demonstrasinya besar-besaran di Bristol ini teman-teman. Nah salah satu gerakan atau aksi heroik yang dilakukan dari warga Bristol yaitu adalah bareng-bareng dia ngejatohin patung si Edward Colston ini karena merupakan simbol dari penjualan perdagangan budak pada zaman itu, simbol rasisme gitulah. Dan patung itu dijatohin, ditarik sampai ke ke harbor di sana. Jadi ada pelabuhan di dekat sini. Patungnya ditarik selama demo itu sama warga-warga, terus ditenggelamin ke dalam laut gitu teman-teman. Kalau nggak salah sih beberapa orang dari aksi itu tuh sempat ditahan atau diadili gitu. Cuman ujung-ujungnya juga dinyatakan tidak bersalah gitu teman-teman. Jadi si patung atau spot patung Edward Colston yang udah dicabut patungnya ini di Bristol merupakan simbol dari perlawanan warga Bristol terhadap rasisme gitu ya teman-teman. Keren. Di halte tadi kita langsung cepet-cepet naik karena kita mau menuju ke destinasi landmark Bristol berikutnya. Kita harus naik bis karena lumayan jauh tempatnya. Nah kita udah turun di pemberhentian busnya nih teman-teman. Cuman kebetulan kita haus, terus beli beli bubble tea buat bekal. Jalannya soalnya agak nanjak ke landmark berikutnya teman-teman. Tadi bubble tea-nya pesan apa? Yakult. Oh Yakult Peach pakai boba. Apa?
coconut jelly gitu ya, Iya. toppingnya. Dia kalau tuh kayak tidak bercampur rata gitu loh. Ya, coba lihat. Ini. Kelihatan Iya. Ya. kayak nggak kecampur. Iya, peach ya, peach Yakult. Sebenarnya bukan. Yakultnya sih Iya. yang bikin Nggak rata. nggak nyampur gitu. Oke teman-teman, jadi kita ini udah nyampe di landmark berikutnya, salah satu landmark yang paling terkenal di kota Bristol teman-teman. Jadi kita ini ada di Clifton Suspension Bridge namanya. Ini pun juga sering masuk di vlog-vlog kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita mau coba ngambil gambar di sini karena kita belum pernah ngambil foto pakai kamera SLR gitu. Kita mau coba ngambil gambar. Bentar, kita mau nyebrang dulu nih teman-teman. Oke, ini udah nyebrang nih. Jadi Clifton Suspension Bridge ini adalah jembatan yang dibangun tahun 1800-an. Dan dia tuh kayak berupa suspension bridge gitu ya teman-teman, jembatan gantung gitu. Cukup besar. Pada era itu nih sebuah teknologi yang cukup maju gitu loh pada zaman itu. Dan dia itu dibangun sama seorang engineer bernama Isambard Kingdom Brunel. Itu adalah engineer yang asalnya dari Bristol. Dan dia tuh banyak banget ngebangun karya-karya lain, engineering lainnya. Bayangkan dia ngedesain jembatan ini tuh pada umur yang sangat muda banget, yaitu umur 24 tahun teman-teman. Ini dia. Wow. Nice. Mungkin ini tuh kayak jembatan mirip-mirip sama Golden Gate Bridge, jembatan yang ada di San Francisco, US. Kayaknya ini lagi ada renovasi nih. Sayang banget ya lagi. Ya, lagi ada renovasi nih, jadi kurang estetik. Nah, di bawahnya ini ada sungai, namanya Sungai Avon, yang cukup terkenal juga. Jadi bawahnya tuh lembah, dan di sana ada tebing-tebing. Nanti kita lihat pemandangan ya teman-teman di sana. Nggak usah ke sana loh. Ya, ya. Nah ini banyak turis-turis nih kalau di sini. Tuh, wah, iya sini lagi ada renovasi jadi agak kurang estetik. Ini pemandangan bawahnya kayak gitu. Oke, kita mau istirahat dulu bentar sambil minum bubble tea-nya. Ini dong. Enak ya? Nah, sekarang kita nih di atasnya Clifton Suspension Bridge. Kita udah kelar foto-foto di Clifton Suspension Bridge-nya. Sekarang kita mau nunggu bus di bus stop untuk menuju balik ke tengah kota ya teman-teman. Di sini vibe-nya udah kelihatan banget museum gugurnya. Daun-daunnya udah merah-merah gitu. Waduh, ternyata busnya nggak datang teman-teman, jadi nggak ada jadwal bus yang terdekat. Tadi kita lihat jadwal maps-nya di HP itu, ternyata itu salah dan kayaknya nggak ada bus dalam waktu dekat. Jadi kita sekarang mau jalan aja turunnya ke city center. Lumayan jalannya. Nah, kita sekarang udah nyampe di city center. Tadi akhirnya kita jalan ke bawah dan karena jalannya macet banget. Hari ini lagi macet banget harinya.
hari ini kota Bristol lagi macet banget, akhirnya kita memutuskan jalan aja. Dan lebih cepat ternyata jalan dibanding nungguin bis atau naik bis, jadi ya udah. Bahkan tadi pas kita lagi jalan itu bus-bus pada kejebak macet gitu loh, jadi ya udahlah, untung kita jalan tadi. Iya. Terus sekarang kita nih ada di Queen Square namanya, di City Center Bristol. Sebenarnya ini kayak taman gitu sih, dan ada monumen Raja Inggris, King siapa ya? Nantilah dia di monumennya, King siapa itu, Raja Inggris zaman dulu. Sambil kita foto-foto, yuk kita lihat. Nah ini kalau di taman gini teman-teman, ini tuh udah kelihatan banget suasana musim gugurnya ya nggak sih? Lihat itu banyak daun-daun berguguran kayak gini nih yang warna kuning-kuning gini. Daunnya berguguran, transisi dari musim panas mau masuk ke musim dingin teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu dari kalau misalnya musim dingin kan pohon-pohon itu ngegugurin si daun-daunnya itu biar menjaga energi mungkin. Kalau yang tahu teorinya gimana ya kayak gitulah intinya. Pokoknya nanti nih kalau misalnya pas sudah musim dingin ini udah nggak ada daunnya sama sekali si pohon-pohonnya. Nah musim gugur ini adalah musim transisi di mana dia ngegugurin si daun-daunnya itu dari yang tadinya mekar kan di musim panas. Yuk kita jalan melihat situasi tamannya kayak gimana. Cukup silau. Ini lagi-lagi banyak orang yang nyantai-nyantai di taman, main-main, berjemur, piknik juga. Kayak di sana ada orang-orang yang main frisbee. Seru juga ya, sore-sore gitu kan, main kayak gituan sama teman-teman. Nah ini dia monumen patungnya, King William III. Ini sekarang kita lagi ada di M-Shed teman-teman. Jadi M-Shed ini adalah tempat yang dulunya itu adalah kontainer-kontainer crane buat ngangkut-ngangkut kontainer kapal gitu teman-teman. Seperti Bristol ini itu dulunya adalah kota pelabuhan gitu teman-teman. Jadi banyak kapal-kapal yang berlabuh di sini dan membawa berbagai macam barang dengan menggunakan kontainer. Nah ini tuh kayak crane-crane klasik zaman dulu yang dipakai buat ngangkut kontainernya dari kapal buat loading dan unloadingnya. Ada juga pemandangan yang bagus banget. Itu ada balon terbang tuh teman-teman. Sebenarnya kalau di summer itu banyak balon terbang kayak gitu teman-teman, cuman karena ini udah memasuki musim gugur, udah autumn, dia cuma ada satu doang kayak gitu. Itu juga kebetulan sih pas lagi cerah gini. Nah ini ada kereta uap gitu teman-teman, lagi jalan tuh, ada kereta historical train gitu.
Oke, spot selanjutnya. Tadi kan kita udah ngomongin soal, di awal-awal video ini kan kita udah ngomongin soal mural ya teman-teman di Bristol ini. Dan kita bilang juga Banksy itu berasal dari Bristol. Nah ini dia nih salah satu karyanya Bristol, salah satu karyanya Banksy yang ada di City Center teman-teman. Ini. Jadi ini kayak temanya itu girl with pearl earring. Tapi dia kalau misalnya teman-teman lihat uniknya dia tuh memadukan dengan objek yang ada di tembok ini sendiri teman-teman, yaitu yang kuning-kuning itu si antingnya itu jadi terbuat dari apa namanya? Kayak semacam alarm gitu nggak sih? Ya gitulah. Ciri khasnya Banksy selalu memadukan muralnya dia itu artworknya dengan elemen yang ada di objek di mana dia melukis gitu. Ya, spot berikutnya kita ini di suatu marina, dimana ini tuh tempat parkir dari kapal-kapal yacht gitu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat banyak kapal-kapal yacht gini. Terus menghadap ke pemandangan yang bagus banget, yaitu rumah yang warna-warni gitu teman-teman. Ini salah satu landmark atau ikon dari pemandangan Bristol juga ya. Jadi ada marina kapal-kapal yacht gini dan di belakangnya ada rumah yang warna-warni gitu. One of the best view ini yang ada di Bristol. Nice. Ya, segitu dulu aja. Kita jalan-jalan keliling Bristol buat lihat-lihat landmarknya sekalian foto-foto juga. Semoga teman-teman suka ya sama videonya. Kita jalan-jalan hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Dadah.